Shalom, selamat pagi bagi kita sekalian. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat, dalam dekapan kasih Tuhan. Mari bersama-sama mempersiapkan diri untuk mendengarkan renungan di pagi ini yang akan kita baca dari Markus pasal 9 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-8. Namun sebelum kita membacanya, mari kita meminta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami, dan kami sungguh menikmati itu hingga saat ini. Kami boleh beristirahat dengan penuh kenyamanan, semua hanya karena kasih Tuhan bagi kami sekalian. Sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami hari ini, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan menyegarkan kami, yang akan menguatkan kami untuk melalui berbagai hal di hari ini. Karena itu Tuhan, berkati kami, karuniakan kami hikmat, sehingga firman-Mu dapat kami dengarkan bersama, kami renungkan dengan dalam, dan kami lakukan di dalam seluruh kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Markus pasal 9 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-8 tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. Firman Tuhan demikian. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Amin firman Tuhan. Tema dari bacaan kita ialah bahagia dekat dengannya. Bahagia dekat dengannya. Bacaan kita ini mengisahkan suatu momen puncak dari penderitaan yang akan dialami oleh Yesus, di mana sesudah 6 hari yang penuh kegelapan dan kesulitan, Yesus membawa ketiga muridnya ke atas gunung. Di sana mereka menyaksikan kemuliaan ilahi yang menyinari wajah Yesus Sang Juru Selamat. Pakaiannya yang berubah putih berkilat melambangkan kekudusan dan kemurniannya yang berlawanan dengan penderitaan yang akan Yesus hadapi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, cahaya kemuliaan yang memancar dari wajah Yesus menegaskan bahwa di balik peristiwa yang menyedihkan yang akan dialami oleh Yesus, yaitu penyaliban, akan datang kemenangan, akan datang kemuliaan. Lalu mengapa ada sosok Musa dan Elia? Musa mengingatkan kita tentang hukum dan perjanjian yang diberikan Allah kepada umatnya. Musa juga yang membawa umat Allah keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Yesus adalah Musa baru dalam tanda kutip yang membebaskan manusia dari cengkraman dosa
dan menuju kepada keselamatan kekal. Sedangkan sosok Elia mengingatkan pada pembaharuan perjanjian ketika umat Israel berpaling dari Allah dan Allah tetap setia pada janjinya. Elia ini tidak mengalami kematian. Ia diangkat ke sorga oleh Allah. Hal ini memberikan gambaran bahwa Yesuslah yang membawa hidup kekal bagi umatnya. Ia adalah penebus, juga penyelamat yang membawa manusia menuju sorga yang abadi. Kalau kita melihat pakaian yang berubah putih berkilat-kilat yang melambangkan kekudusan dan kemurniannya, tentu ini berlawanan dengan penderitaan yang akan Yesus hadapi. Lalu, bagaimana memahami dua hal yang bertolak belakang itu? Pertama-tama, bahwa penderitaan mengajarkan kita tentang pengharapan. Dalam masa-masa sulit, kita dapat bersandar kepada Tuhan. Seperti ketika Yesus naik ke atas gunung setelah 6 hari, kita juga dapat menemui kehadiran Yesus di tengah-tengah perjuangan kita. Yang kedua, pakaian Yesus yang berubah menjadi putih berkilat, itu menggambarkan transformasi yang hanya terjadi melalui kuasa-Nya. Begitu juga dalam hidup kita, Bapak Ibu. Tuhan dapat mengubah penderitaan menjadi keajaiban yang menakjubkan. Lalu yang ketiga, Elia dan Musa yang muncul bersama Yesus mengajarkan kita tentang kesejatian agama. Mereka mewakili hukum dan nabi, menegaskan bahwa Yesus adalah pemenuhan dari semua yang tertulis dalam kitab suci. Penderitaan yang dialami Yesus itu tentu tidak sia-sia, melainkan bagian dari rencana keselamatannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, mari kita belajar melihat momen ajaib yang dahsyat yang seringkali lahir dari berbagai penderitaan yang dialami. Penderitaan Yesus di kayu salib merupakan ketetapan dari surga yang dengan jelas terlihat dalam peristiwa pemuliaan Yesus di atas gunung. Tentu ada beragam penderitaan pergumulan yang kita alami dalam kehidupan kita masing-masing, dalam perjuangan kita. Namun satu hal yang menjadi keteguhan iman kita bahwa dekat dengan Yesus, kita akan selalu merasakan ketenangan, kita akan selalu merasakan kebahagiaan. Meski dalam menjalani berbagai hal yang sulit, namun Tuhan Yesus selalu dekat dengan kita, selalu menopang kita, selalu menguatkan kita untuk terus semangat dalam melanjutkan hidup karunia-Nya kepada kita. Di tengah tantangan hidup, mari kita tetap teguh dalam iman, bersandar kepada Kristus, dan percaya bahwa Dia dapat mengubah setiap penderitaan menjadi pengharapan, menjadi perubahan, dan menjadi keselamatan. Mari senantiasa mendekatkan diri kepada-Nya, karena hanya dekat dengan Yesus saja kita akan merasakan ketenangan, kita akan merasakan kebahagiaan, dan kita akan merasakan kedamaian. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu di pagi ini. Kami percaya bahwa ini akan terus menguatkan kami, meneguhkan iman kepercayaan kami dalam menjalani hari hidup karunia-Mu. Firman-Mu yang terus mengajarkan kami bahwa berbagai penderitaan yang kami alami itu tidak akan membuat kami untuk tidak merasakan kehadiran Tuhan. Namun melalui hal-hal yang kami alami, bencana yang melanda kami, melanda saudara-saudara kami,
Tuhan yang akan memampukan kami, mengaruniakan kami hikmat, agar kami mampu melihat, mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam berbagai peristiwa hidup kami. Ya Tuhan, yakinkan kami, teguhkan kami bahwa hanya dekat dengan Tuhan Yesus saja kami aman, kami damai. Berdoa ya Tuhan, bagi seluruh umat-Mu dimanapun berada, dalam berbagai usaha dan perjuangan masing-masing. Kami percaya Tuhan selalu ada bagi kami, menopang kami, menguatkan kami untuk berjuang di hidup ini. Dan kami percaya bahwa setiap hal yang kami perjuangkan bersama dengan Tuhan, kami akan mendapatkan hasil yang terbaik dari Tuhan juga. Berdoa bagi orang tua kami dalam berbagai kelemahan karena usia, karena fisik, dan mungkin karena dalam kelemahan tubuh. Tuhan terus menopang mereka, Tuhan terus melawat mereka, agar mereka juga mampu untuk mendalami kehadiran Tuhan dalam setiap hidupnya. Berdoa ya Tuhan, bagi seluruh umat-Mu dalam mengemban tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Kiranya kesehatan dan kekuatan, hikmat terus mengiring perjalanan mereka untuk menjalani setiap hal yang Tuhan telah percayakan kepada masing-masing kami. Kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Tuhan terus menopang kami. Semoga semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Bagi saudara-saudara kami yang mengalami musibah banjir, Tuhan terus menopang mereka, kuatkan iman kepercayaan untuk tetap teguh di dalam Tuhan dan selalu bersuka cita, karena Tuhan selalu ada bagi kami sekalian. Kami siap untuk memulai aktivitas hari ini. Tuhan sertai kami, semoga semuanya boleh berjalan dengan baik. Ini kami yang datang kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah renungan kita di pagi ini. Selamat beraktivitas bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.